Shalom, bertemu lagi dengan saya Pastor Yusefko di acara VOH. Amsal 18 ayat 14 berbunyi begini. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Sekali lagi saya baca ya. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Tetapi siapa yang akan memulihkan semangat yang patah? Saya sering melihat atau waktu dulu masih aktif untuk ke gym. Ya, sekarang ini karena pandemi, selesai pandemi, berubah jadi endemi dan semua gym pada buka. Saya diajak anak laki saya untuk barengan nge-gym. Apa yang saya perhatikan di sana? Waktu saya latihan dan selesai latihan, saya duduk dan memperhatikan apa yang dikerjakan orang-orang di tempat gym. Saudaraku yang kekasih, orang kalau nge-gym, itu hal yang paling sering kita lihat adalah begini. Jika seorang sudah latihan misalnya otot dada, jika seorang sudah habis latihan pertama, angkat barbelnya, lalu istirahat sekian, ya biasanya 1 menit ya, 1 menit lebih ya. Apa yang dilakukan dia? Dia menambah beban di barbelnya. Pernahkah kita berpikir, orang latihan gym itu sakit loh. Otot habis dilatih itu ototnya stres, tegang, dan itu sakit sekali. Sudah, bahasa Jawanya, sudah ngoyo untuk ngangkat. Tetapi waktu istirahat saya perhatikan, dia ambil lempengan beban itu, dipasang lagi, kiri dan kanan. Saya berpikir gini, sudah ngoyo, sudah sakit, untuk set yang terakhir, biasanya mereka latihan 2-3 set yang terakhir, mereka tambah lagi bebannya. Paling-paling cuma bisa ngangkat 5-6 kali dan setelah itu tidak kuat. Padahal set berikutnya bisa 10-12 kali. Untuk apa itu, saudaraku? Untuk membuat otot kita stres. Kalau otot kita stres, kita istirahat, otot kita akan berkembang dan badan kita jadi bagus. Firman Tuhan katakan, orang yang semangat dapat nanggung penderitaannya. Tapi bagaimana dengan kehidupan kita? Kalau di gym, orang angkat, ditambah bebannya, sudah sakit, ditambah bebannya, mengharapkan apa? Ototnya stres dan jadi bagus. Tapi berapa banyak di antara kita berkata begini, penderitaan satu belum selesai, masalah satu belum selesai, persoalan satu belum selesai, ini datang lagi. Tuhan mau apa sih? Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kadang-kadang kita tidak berpikir begini, bahwa apa saja yang kita alami, semua itu campur tangan Tuhan atas kehidupan kita. Masalah itu datang, saya percaya Tuhan mengizinkan masalah itu datang. Asal bukan masalah yang dibuat sendiri ya. Darah tinggi misalnya, makan sate kambing nggak karu-karuan, akhirnya stroke. Nah itu masalah yang dibuat sendiri. Tetapi kalau masalah itu untuk mendewasakan kehidupan kita, untuk mendewasakan karakter kita, atau bahkan untuk mendewasakan spiritual kita. Berapa banyak kita mengeluh, Tuhan kok tidak selesai-selesai masalah ini. Padahal Amsal berkata, ternyata orang yang punya semangat itu menimbulkan kekuatan. Kenapa kekuatan? Karena dapat nanggung penderitaannya. Apa sih semangat itu? Semangat saya tulis di sini, tidak nyerah atau putus asa waktu menghadapi penderitaan. Bukankah penderitaan ini akan selalu terus berlangsung dalam setiap kehidupan kita? Lalu kalau kita setiap hadapi penderitaan masalah kita malas atau kita tidak punya semangat, bagaimana kita bisa menyelesaikannya? Tentunya bersama pertolongan Tuhan. Nah, apa alasannya? Kok kita ini, ya istilahnya harus bersemangat kalau menghadapi penderitaan? Yang pertama, Tuhan menyertai kita. Bukan kita percaya bahwa setiap kehidupan kita itu disertai oleh Tuhan, kan? Jadi apapun tindakan kita, apapun masalah kita, bagaimanapun susahnya kehidupan kita,
Ingat satu hal, Tuhan beserta dengan saudara dan saya. Yang kedua adalah, kenapa kita perlu bersemangat? Alasannya apa? Karena percaya bahwa kita ngerasa buruk kan kalau kita hadapi persoalan. Tetapi kalau itu Tuhan punya rencana dalam kehidupan kita atas persoalan itu, Tuhan merubah semuanya jadi baik. Mari kita baca ayat di dalam Roma 8:28. Sering kan, saya bahkan sering khotbahkan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah saudaraku, persoalan, penderitaan, itu terkadang merupakan satu cara Tuhan atau salah satu cara Tuhan untuk membuat kita dewasa. Kalau kita dihantam penderitaan, persoalan, karakter kita berubah jadi baik. Pribadi kita berubah menjadi dewasa, bahkan spiritual kita, pengenalan kita akan Allah, akan menjadi dewasa. Biar Rain menguatkan setiap kita, karena tidak mungkin kan kita tidak menghadapi masalah, tetapi Amsal berkata, orang yang bersemangat, ya sukacita, bersemangat, dapat nanggung penderitaannya. Dan saya percaya, kalau kita melakukan itu, kita bersama dengan Tuhan, kita melewati segala penderitaan kita dengan campur tangan Tuhan. Hasilnya merupakan kebaikan bagi setiap kita. Biarlah ini menjadi kekuatan dan penghiburan bagi setiap kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati.